Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bergabung lagi bersama saya Nafisa di dalam acara Bisang atau Bincang-Bincang Siang di channel YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dengan tema hari ini yaitu hidup sehat tanpa penyakit. Seperti biasa, saya akan menemani teman-teman semua kurang lebih selama 20 menit dengan tema pembahasan yaitu hidup sehat tanpa penyakit. Tentunya kita ditemani oleh narasumber yang keren banget di sini dari spesialis patologi anatomi, ada Dr. Reza. Selamat pagi Dr. Reza. Pagi Sasha. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Oke baik dok, hari ini kita mau bahas-bahas nih seputar gaya hidup sehat nih dok. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya? Gini ya, kalau pembahasan hidup sehat itu kan biasa ya. Jadi gimana kalau kita bahas pagi ini hidup sehat sampai 100 tahun? Oh bisa ya dok, Mungkin 100 lebih menarik tahun. ya. Iya. Oke. Jadi kalau gaya hidup sehat sendiri nih dok, sebenarnya apa sih gaya hidup sehat tuh dok? Nah, saya mau cerita sedikit nih. Kita di Indonesia itu tidak terbiasa dengan hidup sehat, ya. Contohnya apa? Tiap hari kita terpapar yang namanya radikal bebas, kena asap kendaraan, polusi kendaraan, kita makanan juga mungkin sering makan gorengan, bungkus makanan kita dari styrofoam. Mungkin Sasa sering melihat kalau kita beli makanan di warung atau di rumah makan, terus makanan tuh panas-panas dibungkus dalam plastik. Iya dok. Plastik itu kan mengandung mikroplastik. Mikroplastik itu luruh ke dalam makanan yang kita konsumsi. Betul kan? Iya. Nah, itu sebabnya angka penderita kanker, angka penderita penyakit jantung koroner dan gagal ginjal di Indonesia ini tidak pernah turun. Angkanya selalu naik setiap tahunnya. Betul kan? Betul. Nah, kalau kita jalan-jalan nih ke rumah sakit kanker, contohnya Darmais, itu antriannya panjang banget. Jadi dari situ aja kita bisa nilai bahwa tinggi sekali penderita. Di saat kita sekarang sehat, kita mungkin nggak kepikiran ya untuk punya gaya hidup sehat tersebut. Tapi di saat kita sakit, kita akan mati-matian berusaha untuk kembali ke kondisi semula. Betul. Betul dok. Kalau dari gaya hidup sehat sendiri tadi dok, sebenarnya tuh yang bisa kita bilang sebagai gaya hidup sehat tuh yang kayak gimana sih dok? Atau hanya kayak jangan makan pakai styrofoam gitu? Sebetulnya klasik ya kalau kita bilang gaya hidup sehat, makanan sehat, lifestyle-nya, aktivitas fisik ya, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang masyarakat tidak tahu, dan ketidaktahuan masyarakat ini juga tidak terlepas dari kurangnya gerakan promosi dan prevensi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya mau kasih contoh seperti ini. Sasha tahu nggak dulu ada 4 sehat 5 sempurna? Tahu dok. Tahu ya, Pasti pasti. kecil tuh dok. Tahu nggak sekarang program penggantinya apa? Kurang tahu dok. Nah, banyak kan yang saya tanya tidak tahu. Bahkan mahasiswa kedokteran banyak yang tidak tahu. Iya. Nah, itu programnya namanya Piringku. Kenapa bisa orang banyak tidak tahu mengenai pengganti 4 sehat 5 sempurna ini? Karena sosialisasi untuk promosi dan prevensi di masyarakat itu kurang. Nah, ini kita baru bicara masalah diet ya, baru masalah gizi. Itu nggak heran kenapa kok banyak stunting di mana-mana, ya kan? Ini belum lagi kita bicara penyakit degeneratif. Jadi masyarakat ini sebenarnya punya kemampuan untuk mengedukasi dirinya sendiri, cuman tidak di-provide, tidak disediakan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, itu jadi masalah. Terus sekarang yang digencar dilakukan di mana-mana adalah pembangunan rumah sakit untuk penyakit degeneratif di Makassar, di Papua, di IKN, di Jawa, di Sumatera. Semua dibangun rumah sakit yang orientasinya penyakit degeneratif, jantung, kanker, otak. Tapi upaya pencegahannya ini yang kurang. Jadi kita nggak akan maju lebih jauh dulu ke ranah bagaimana hidup sehat buat masyarakat, tapi gimana supaya masyarakat ini aware, dilakukan penyadaran oleh pemerintahnya. Sebagai contoh, Singapura dahulu kala ya, kita cerita sekitar 1 dekade atau 2 dekade yang lewat, angka kanker leher rahim itu nomor 2 tertinggi di sana, sama kayak kita sekarang.
Kita nomor satunya untuk wanita kanker payudara, nomor 2-nya kanker leher rahim. Di Singapura juga begitu. Terus dibuat sama pemerintahnya kebijakan, kalau Anda tidak pap smear, Anda tidak akan ditanggung insurance kalau kena kanker leher rahim. Sejak dibuat kebijakan itu semua orang pap smear, dan angka kanker leher rahim turun jadi nomor 8 di sana. Kita seandainya dibuat seperti itu bagaimana? Kalau Anda tidak pap smear, Anda insurance tidak akan menanggung Anda kalau Anda kena kanker leher rahim. Kalau Anda tidak berhenti merokok melalui klinik berhenti merokok yang diregistrasi secara online, Anda tidak akan ditanggung kalau kena kanker paru. Kalau Anda tidak ikut klinik obesitas di saat lingkar perut Anda lebih dari 100 cm misalnya, Anda tidak akan ditanggung jika kena penyakit jantung koroner. Kan gitu. Oh, berarti peran kebijakan tuh ternyata penting banget ya, Dok? Ya sangat penting, karena kita kan nggak ngerti nih. Sehari-hari kita sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari, daily activity. Kita sibuk dengan pekerjaan dan lain hal. Kita perlu diingatkan. Kalau enggak nanti bebannya di pemerintah juga makin berat. Oke lah, sekarang kita bangun banyak rumah sakit untuk penyakit degeneratif ya. Taruhlah di beberapa titik. Tapi di saat rumah sakit itu aktif, dokter-dokternya aktif, terus banyak pasiennya, beban ke BPJS-nya gimana? Berat juga ya, Dok. Semakin tinggi. Jadinya nanti takutnya jadi lip service. Seperti yang terjadi belakangan ini, orang mau kemoterapi, orang mau radioterapi, antri. Misalnya saya kena cancer, misalnya. Saya harus kemo, saya harus radioterapi. Saya kena nomor urut 2 bulan lagi. Ya keburu meninggal dong. Iya, Ya kan? Dan itu kerap terjadi. Jadi itu namanya kebijakan yang lebih menyentuh superficialnya. Harusnya preventif gitu ya, Dok? Preventif dan promotif. Nah, untuk preventif dan promotif itu yang saya juga sering muncul di masyarakat yang bicarakan hal ini. Ada satu hal yang perlu kita ingat. Kita sering kena radikal bebas. Saya tadi sudah sampaikan. Radikal bebas itu ada di mana-mana. Radikal bebas ini adalah ion negatif yang tidak stabil, yang bisa membuat sel-sel kita ikut tidak stabil juga. Karena ikut menstabilkan ion yang tidak stabil tadi, jadi tidak stabil juga, jadi banyak. Terjadilah mutasi genetik di dalam sel-sel tersebut menjadi sel-sel kanker. Nah, jadi di saat itu terjadi muncul penyakit degeneratif, bukan hanya kanker tapi juga diabetes, penyumbatan, aterosklerosis dan lain sebagainya. Itu kebanyakan disebabkan oleh radikal bebas. Nah, ada triknya untuk menstabilkan radikal bebas ini. Karena radikal bebas ini dibuatlah penelitian. Tikus yang diberikan radikal bebas dengan tikus yang tidak diberikan radikal bebas, dan tikus yang diberikan radikal bebas tapi diberikan antioksidan. Terus diukur telomer length-nya. Telomer length itu adalah panjang umur telomer. Makin panjang telomer menandakan aktivitas sel itu semakin baik. Artinya semakin panjang juga umur kita. Nah, jadi tikus yang diberi radikal bebas itu telomer length-nya pendek sekali dibandingkan dengan tikus yang tidak diberikan radikal bebas atau tikus yang diberikan antioksidan. Jadi antioksidan dalam ini penting untuk maintenance, menstabilkan radikal bebas tadi. Nah, mungkin Sasa penasaran antioksidan apa nih? Nah, iya tuh, Dok, saya mau tanya, antioksidan itu apa yang bisa kita konsumsi, dapatkan gitu untuk mencegah hal tersebut? Antioksidan itu kan banyak sekali macam. Ada yang murah, ada yang mahal, ya kan? Yang penting bukan kualitas dari antioksidan tersebut, kalau bagi saya, tapi kuantitasnya. Kenapa? Kita makan ya antioksidan mahal buatan luar negeri misalnya, tapi cuma seminggu atau sebulan. Habis itu nggak makan, percuma. Iya, Iya kan? iya. Tapi kalau kita makan antioksidan murah, taruh vitamin C 500 mg generik, itu kan antioksidan. Tempe antioksidan, ya kan? Omega 3 yang berasal dari minyak ikan, itu antioksidan juga. Terus ada juga vitamin E, ya banyak sekali. Nah, tapi kita makan setiap hari,
seumur hidup. Kenapa? Karena kita kena radikal bebasnya juga setiap hari. Seumur hidup. Seumur hidup juga. Jadi kalau kita stabilkan radikal bebas itu setiap hari, insya Allah itu cita-cita hidup sehat sampai 100 tahun bisa tercapai. Jadi sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu ya dok. Tapi kalau tadi itu dok, kan itu cuma satu bagian dari gaya hidup sehat ya dok ya. Terus kalau menurut saya sendiri, walaupun saya masih muda juga, malah jadi susah gitu dok gaya hidup sehat. Karena kita pikirnya kayak masih muda nih, masih sehat gitu-gitu kan. Jadi masih bisa nyoba ini, nyoba itu gitu. Betul. Sebenarnya gimana sih dok cara kita membiasakan diri gaya hidup sehat, mulai dari mana gitu dok? Ya, jadi gini, ya namanya penyakit degeneratif itu kan nggak ujuk-ujuk. Pelan-pelan. Ya. Sasha coba-coba merokok hari ini, besok kena kanker paru, nggak mungkin. Semua dimulai dari kebiasaan, ya kan? Sekarang banyak orang nyobain vape, rokok elektrik, ya iya, kan? Betul. Ini kan baru. Saya hitung-hitung vape itu belum ada 5 tahun ini populernya, ya kan? Iya. Ya kan? Belum ada populernya 5 tahun. Belum ada 5 tahun. Penyakitnya juga belum banyak kelihatan. Nanti tunggu sekitar 5 tahun lagi, 8-10 tahun setelah vape dipopulerkan baru kelihatan. Sekarang sebenarnya udah banyak contoh kasus 1-2 terjadi kerusakan paru akibat rokok elektrik ya. Ada beberapa penelitian yang bilang vape itu molekulnya lebih kecil daripada rokok biasa, sehingga dia lebih merusak paru-paru di bagian yang lebih tingkatnya molekuler. Nah, ini nggak bisa kita lihat dalam 3-4 tahun ini. Saya ngerokok vape nggak apa-apa kok, belum. Dulu orang juga waktu awal-awal nih junk food masuk ke Indonesia belum ada yang sakit. Iya kan? Iya benar. Awal-awal saya masih SMP lah ya, waktu saya masih SMP, umur 13-15 tahun, belum banyak breast cancer. Terus masuklah itu fried chicken berbagai merek, ada yang dari kota A, ada yang dari kota B. Orang nggak langsung breast cancer, ya kan? 10 tahun kemudian mulai muncul, mulai banyak anak gadis yang menstruasi atau menarkenya lebih awal. Zaman dulu nih, cerita zaman dulu, orang menarke atau menstruasi di awal itu SMA. Lama banget ya Iya. berarti. Umur 16, 17 ya. Sekarang umur 12 orang sudah mens. Bahkan Artinya 11 estrogennya tinggi. Nah, kalau estrogennya tinggi, berarti konsumsi terhadap makanan yang mengandung estrogen itu tinggi. Nah, kan kita bertanya-tanya, apa sih makanan yang mengandung estrogen? Ya nggak? Iya. Nah, makanan zaman dulu lagi nih, cerita ternak, itu kan makannya masih ngambil di sawah ya, di kebun ya. Sapi, domba, kambing, itu makannya masih diarit. Ya nggak? Sekarang karena kebutuhan konsumsi untuk massal, semua makanannya dibuat di pabrik untuk pakan ternak. Nah, itu kan dicampur berbagai macam vitamin supaya dia cepat gede, cepat gemuk. Tapi konsekuensinya estrogennya juga di dalam tubuh ternak ini 10 kali lebih tinggi dibandingkan ternak yang makan dengan pakan alami. Terus kita makan nih red meat dari unggas atau dari ternak yang tadi estrogennya sudah tinggi, numpuk. Nah, tanda-tanda estrogen tinggi adalah ketika menstruasinya cepat. Terus sekarang banyak anak gadis umur 17-20 udah ada benjolan di payudara, walaupun itu masih jinak ya, tapi itu adalah pertanda dari estrogen yang tinggi. Berarti karena tadi ya, jadi kita harus tahu nih kalau misalnya degeneratif itu nggak besok muncul, jadi tetap harus aware sehat dari sekarang gitu ya dok. Ya, itu masalah gaya hidup sih sebenarnya. Nah itu dok, gimana sih caranya kita selain itu ya motivasi tersebut nih, dengan kita aware, mengetahui mulai gaya hidupnya gimana dok? Gimana kalau kita mau sehat tuh langkah apa sih yang harus kita lakuin pertama-tama gitu? Kalau saya sih menilainya gini ya, kita tahu dulu nih apa yang menjadikan 10 tahun ke depan tuh kita bagaimana. Aiming dulu ya. Misalnya Sasha nih mikir 10 tahun ke depan gue pengennya gimana sih? Apa gue jadi
ibu rumah tangga yang gemuk, maaf ya, yang misalnya hobinya makan makanan nggak sehat tapi enak di lidah, atau saya menjadi seorang pribadi yang energik, sehat, mindsetnya. Jadi semua kuncinya sebenarnya di mindset kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan saat ini itu menjadi sebuah lifestyle. Lifestyle itu cuma hari ini doang, besok enggak, besok kita lakukan, besok kita lakukan. Jadi ini sebuah kebiasaan yang membentuk diri kita. Di saat kebiasaan itu sudah terbentuk, untuk mengubahnya ke awal susah. Iya. Karena kita kebiasaan nunda gitu ya, dan Kebiasaan. menggampangkan. Yang penting selain itu juga knowledge ya. Makanya tadi saya pikir peran pemerintah penting ya untuk memberikan knowledge tersebut. Harusnya iklan junk food, iklan minuman bersoda, dan iklan rokok itu harus di-compare dengan satu iklan masing-masing. Apa bahayanya dari ini semua? Termasuk ke periklanan Ya, juga. misalnya, ya kita nonton di media sosial, karena banyak orang nonton di media sosial, atau kita nonton di media TV ya, misalnya. Terus kita lihat nih iklan, datang iklan soal gerai makanan terbaru, tapi kita tahu itu nggak sehat, misalnya junk food lah, taruhlah hotdog, hamburger, atau fried chicken, atau apapun itu. Nah, di saat dia memberikan iklan tersebut, kita pikir ini menguntungkan bagi produk komersil ini, memberikan pajak bagi negara. Tapi sebenarnya merugikan, karena efek yang ditimbulkan dari iklan tersebut membuat orang mengkonsumsi itu, terus orang sakit dan harus ditanggung oleh BPJS, ditanggung oleh negara. Jadi setiap pembeli ikan yang merugikan dalam jangka panjang, misalnya minuman yang kadar gulanya tinggi, dia harus memberikan satu slot iklan layanan masyarakat. Menurut saya itu ya. Jadi knowledge-nya dapat ke masyarakat bahwa Anda hati-hati dalam mengonsumsi minuman dengan gula tinggi karena bisa menyebabkan ini gitu. Jadi harus ada penyeimbang. Kalau kita kan selama ini nggak imbang kan. Iya. Terus di masyarakat sendiri sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik untuk berjualan sehari-hari. Yang tadi saya sampaikan tuh kayak Sasa ke rumah makan, terus sop panas-panas dibungkus plastik, ya kan? Terus sampai rumah kita tuangkan, itu kalau diperiksa dengan imunofluoresensi, udah ada penelitiannya, mikroplastiknya banyak banget. Terus numpuk di mana? Di ginjal. Bangsa gagal ginjal itu nggak pernah sepi, full terus. Jadi kalau kita buka klinik gagal ginjal nih, insya Allah untung besar. Insya Allah. Jadi dokter. Baik dok, kalau gitu ada nggak dok tips-tips nih buat teman-teman di sini yang kira-kira setelah nonton ini langsung kayaknya aku harus hidup sehat deh. Ada tips nggak dok? Kita harus rajin-rajin mencari tahu. Terus kita juga harus aware keluarga kita sendiri. Artinya gini, biasanya penyakit itu kan double hit. Double hit itu gini, saya punya orang tua diabetes, saya punya kecenderungan juga untuk kena diabetes, atau saya punya orang tua penyakit jantung koroner, saya punya kecenderungan juga untuk sakit jantung. Tapi harus ada second hit. Second hitnya apa? Gaya hidup kita sendiri. Kita sudah tahu kita ada first hit. First hit itu adalah resiko pertama, punya resiko genetik yang tinggi untuk penyakit degeneratif. Second hitnya gaya hidup kita yang mendukung ke situ. Begitu kena dua hit teori ini terus menerus, pasti kita akan kena. Jadi awareness yang paling utama ya dok. Ya, kita cari tahu sendiri. Banyak kok informasinya di mana-mana. Ya benar-benar. Karena sebenarnya pertanyaan udah kejawab semua nih dok. Kalau di dokter ada closing statement nggak buat teman-teman semua? Saya harap podcast ini ditonton ya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kebijakan di bidang promosi dan preventif. Saya harap itu.
ya, karena ternyata promosi dan preventif itu penting dan peran Penting pemerintah banget, itu betul. sangat penting, apalagi terkait kebijakan ya. Oke teman-teman semua, itu tadi penjelasan terkait hidup sehat dari Dokter Reza Aditya Digambiro, spesialis patologi anatomi. Tentunya sangat komprehensif dan sangat insightful, karena saya juga jadi aware nih, saya harus hidup sehat gitu ya. Nah teman-teman, ternyata hidup sehat itu penting banget dan bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Contohnya kalau jajan beli sop-sop atau beli seblak nih, bisa beli seblak dok, kan kita kurang sehat gitu gaya hidupnya ya. Udah gitu pakai plastik nih, tadi banyak banget tuh komponen-komponen yang tidak baik. Jadi kita bisa mulai dari hal kecil, dan ternyata hidup sehat itu juga kita bisa mulai dari hal-hal yang murah ya dok, kayak makan tempe kan itu ternyata nggak mahal. Jadi jangan pikir kalau hidup sehat tuh harus yoga, harus makan makanan yang salad-salad mahal gitu. Jadi bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Sebagai informasi, FKU Sakti merupakan FK swasta yang berakreditasi A dan berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Untuk penutup, aku mau pantun. Saat pagi makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam.